Ini ya, jika Tuhan memang maha adil, kenapa kuku mengalami pertumbuhan? Padahal Islam menyuruh memotong kuku, dan rambut juga mengalami pertumbuhan. Padahal butuh waktu dan biaya untuk memotongnya. Kau lagi rupanya. Kau butuh jawaban. Insya Allah, jawaban itu ada. Jika rambut tidak mengalami pertumbuhan, kau tentu akan sulit menyesuaikan model rambut yang cocok dengan kepala dan wajahmu. Tidakkah terlintas dalam benakmu, dengan adanya pertumbuhan rambut dan kuku, berdirilah perusahaan alat pemotong rambut dan kuku. Berapa banyak orang yang selamat dari pengangguran karena bekerja di sana? Berapa banyak pedagang yang dapat keuntungan dengan menjualnya? Berapa banyak usaha barbershop yang berdiri? Harusnya kau bersyukur. Kuku dan rambut terbuat dari sel mati yang berisi protein kreatin hingga tidak menimbulkan rasa sakit saat dipotong. Lihat jari-jarimu. Tuhan tidak menyuruh manusia memotong jari karena menimbulkan rasa sakit dan jari tidak mengalami pertumbuhan. Tapi, ada bagian tubuh pria yang tidak mengalami pertumbuhan, sedangkan harus dipotong. Padahal itu menyakitkan dan menakutkan. Ada banyak kajian ilmiah yang menjelaskan tentang manfaat khitan, tapi aku tidak akan membahasnya sekarang. Hanya saja ketika anak kecil akan dikhitan, di saat itulah mentalnya dididik untuk menghadapi tantangan, untuk berani berkorban demi agama. Dan itu pun masih syukur, karena khitan adalah ibadah yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup dengan manfaat dan kenikmatan sepanjang usia. Sesuai dengan kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit karena dipotong dulu, bersenang-senang kemudian. Dan untung yang satu itu tidak mengalami pertumbuhan. Kami sebagai pria bersyukur. Jika dia mengalami pertumbuhan, mungkin sarung lebih laris daripada celana. Kalau seandainya itu dipotong setiap bulan atau setiap minggu. Jika tidak, dia akan bertambah panjang terus seperti hidung Pinocchio. Perhatikan ujung Surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya. Segala sesuatu itu sudah sesuai dengan takaran dan posisinya. Dan juga surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baiklah, kau sudah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Tuhan berupa hal yang besar-besar. Coba jelaskan kekuasaan Tuhan pada hal-hal yang kecil, tapi peranannya besar. Di dalam sel manusia, Allah mengendalikan 5 miliar genom yang berfungsi terhadap berbagai reaksi biokimiawi yang terkait sifat-sifat khas seseorang. Jika jumlah manusia di bumi ini 5 miliar orang, maka dalam waktu yang bersamaan Allah mengendalikan 5 miliar kali 5 miliar sama dengan 25 miliar juta reaksi biokimiawi dalam tiap-tiap tubuh manusia yang hidup di bumi ini. Belum lagi hewan, tumbuhan, benda, dan semua yang ada dikendalikan oleh Tuhan. Belum lagi otak yang memiliki 100 miliar neuron, jumlahnya hampir menyamai jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Bayangkan, selama 1 hari saja darah kita berjalan dalam tubuh, dia menempuh jarak 19.312 km. Kemudian, panjang syarat saraf otak manusia adalah 850.000 km. Sedangkan jarak antara bumi dan bulan sekitar 384.400 km. Jika dibentangkan ke atas, maka dia akan lebih tinggi daripada bulan. Atom, bahkan subatom, belum lagi dunia kuantum. Dan bahkan yang lebih halus dari itu, yaitu tentang keberadaan hal yang gaib. Masih adakah yang lebih kecil? Ada, yaitu akalmu. Kenapa akalku? Karena tidak mampu menampung dan memikirkan kebesaran Tuhan. Jika kau hanya berlandaskan akal, maka pengetahuanmu akan sangat terbatas sekali. Kau cuma akan mengenal apa yang bisa kau lihat saja dan apa yang bisa dibuktikan secara ilmiah saja. Ibaratnya kau punya cangkir untuk menampung ilmu, sedangkan ilmu itu tidak terbatas. Sedangkan sebenarnya kau punya penampungnya yang lebih pantas digunakan, tapi kau tidak menggunakannya. Kau lebih suka menggunakan sesuatu yang terbatas dibandingkan yang tidak terbatas. Apakah itu? Iman. Maka kau pelajari dulu Islam sedetail-detailnya tanpa kebencian. Di sanalah kau akan mengerti. Jangan kau berteriak-teriak ini salah, ini sesat. Sebelum kau mendalami dan mempelajarinya, kau tak akan tahu dalamnya laut jika kau tidak menyelaminya. You understand, Kapundruang?